Pelarian bandar narkoba berinisial AS dalam 1,5 bulan berakhir di teras rumahnya, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang pada Rabu 18 Juni 2025 siang. AS ditetapkan sebagai DPO setelah kabur. Ia memantau pergerakan polisi dari dalam kamarnya yang dilengkapi layar monitor CCTV serta tangga menuju plafon dan terhubung langsung ke genteng terbuka pada 8 Mei 2025. Namun kali ini DPO AS tidak berkutik setelah personel Sat Narkoba Polres Bangkalan memutuskan kembali menggerebek rumahnya di waktu siang hari sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bandar Narkoba AS hanya bisa terdiam pasrah ketika dimasukkan mobil untuk digelandang ke balik jeruji Polres Bangkalan. Untuk informasi lebih lengkapnya saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Madura Ahmad Faisal Edo. Rekan Ahmad, silakan laporan selengkapnya. Baik rekan Norma di studio dan Tribuners, selamat siang. Sepucuk pistol jenis Makarov kaliber 9 mm lengkap dengan 5 amunisi disita personel Sat Narkoba Polres Bangkalan dalam penggeledahan rumah DPO Bandar Sabu berinisial AS 39 tahun di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labeng. Penggerebekan yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Bangkalan itu Biswoyo Supriyanto. Polisi selain menyita pistol juga mengamankan puluhan gram narkoba jenis sabu, ganja, dan ineks. Sepucuk pistol itu diakui tersangka AS didapat dengan cara membeli senilai 23 juta rupiah dari seorang pria pada Agustus 2024 silam. Transaksi jual beli disebutkan AS dilakukan di kawasan Jembatan Suramadu. Saat dilakukan penggerbekan, pistol semi otomatis pabrikan Uni Soviet itu disimpan di semak-semak tidak jauh dari rumahnya. Di hadapan penyidik, AS mengatakan keputusan membeli pistol hanya untuk keperluan berjaga-jaga karena dirinya pernah dibacok seseorang. Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono dalam keterangannya mengungkapkan barang bukti narkotika yang disita meliputi sabu seberat 92 gram yang sudah dikemas menjadi beberapa poket, termasuk 57,48 gram ganja kering serta 10 butir ineks. Adapun perkara kepemilikan pistol disebut Hendro telah dilimpahkan ke penyidik untuk proses lebih lanjut. Tribuners, AS ditetapkan sebagai DPO setelah kabur dalam penggerbekan pertama pada 8 Mei 2025 sekitar pukul setengah 8 malam. AS ternyata mengaku penggerbekan polisi dari dalam kamar. Maksud kami, AS ternyata memantau penggerbekan polisi dari dalam kamar pribadinya yang dilengkapi layar monitor CCTV serta tangga menempel di dinding kamar sebagai jalur kabur menuju plafon dan terhubung langsung ke genteng terbuka. Kala itu AS kabur meninggalkan seorang pramusa di Sabu berinisial MY, 40 tahun, warga Tegencoek, Kecamatan Bula, Kota Surabaya. Selain MY, terdapat pula 5 orang pemakai sabu yang kemudian dikirim ke panti rehabilitasi. Pintu kamar pribadi tersangka AS dilengkapi juga perangkat fingerprint atau teknologi biometrik untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pola unik di permukaan jari. Selain fingerprint, Tribuners, dalam kamar berukuran sekitar 4 kali 4 meter itu terdapat pula layar monitor CCTV yang mengarah ke rumah pertama yang menjadi sasaran penggerbekan. Kini tersangka AS terancam kurungan pidana 20 tahun penjara sebagaimana dirumuskan dalam pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Begitu rekan Nurma, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad. Selamat kembali bertugas. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa, rekan kami telah merangkum wawancara dengan pihak terkait. DPO tersebut yang sempat kabur dengan inisial AS, yang mana pada saat penggerebekan diperoleh ada padanya sebanyak 92,82 gram sabu yang mana sudah terbagi di beberapa paket, termasuk 57,48 gram ganja. Total ada sekitar 53 plastik. 20 juta? 20 juta ya. Transaksi senjata itu di mana? Di
Jembatan Suramadu. Ya. Jembatan Suramadu. Kapan itu? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Tahun? 2024. 2024, 1 tahun yang lalu. Pada saat ditangkap sama penyidik, Selvi ada di mana? Ada di samping rumah. Siapa yang menyimpan di samping? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.